Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wulandari dengan NIM 2108036006, kelas Kimia 2A. Pada video kali ini saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu, sains, dan teknologi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu matematika ada Quran Surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menurut tafsir dari Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, Allah mengingatkan kepada mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat dan kebaikan yang telah dilimpahkan kepada mereka. Untuk itu Allah berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seandainya kalian dituntut untuk mensyukuri nikmat Allah, pastilah kalian tidak mampu untuk itu. Dan seandainya kalian dituntut untuk itu, pastilah kalian lemah dan meninggalkannya. Seandainya Dia mengazab kalian tanpa berbuat aniaya terhadap kalian, akan tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia mengampuni dosa-dosa yang banyak dan membalas kebaikan sekecil apapun itu. Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya firman Allah yang mengatakan bahwa sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun. Hal ini dinyatakannya karena ada di antara kalian yang lupa bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian. Allah Maha Pengampun apabila kalian bertobat dan kembali kepadanya dengan menjalankan ketaatan kepadanya serta menempuh jalan yang diridhoi. Lagi Maha Penyayang terhadap kalian. Dia tidak mengazab kalian setelah kalian kembali dan bertaubat kepadanya. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitung satu demi satu, mulai nikmat dari kita bangun tidur sampai kita akan tertidur kembali. Oleh sebab itu, kita wajib mensyukuri segala nikmat Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu biologi ada Quran Surat Atin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menafsirkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk ciptaan Allah yang paling indah adalah bentuk tubuh manusia, yaitu makhluk yang paling indah di muka bumi ini. Keseimbangan bentuk dan juga parasnya yang sangat indah. Karena dengan penciptaan manusia, Allah memiliki tujuan yang besar dan sangat mulia, yaitu agar mereka mengkhususkan seluruh ibadahnya hanya kepadanya. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan mereka dalam bentuk yang sangat indah, berjalan dengan dua kaki yang seimbang. Dengan adanya ayat ini, harus membuat kita bersyukur atas keadaan kita saat ini. Karena tidak ada kekurangan sedikit pun. Andaikan kita menemui orang yang kekurangan ataupun bisa disebut cacat fisik, kita tidak boleh mencelanya, karena Allah pasti memberikan suatu kelebihan kepada dirinya.
ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu kimia ada Quran Surat Al-Furqan ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi marajal bahraini hadza adabun furatu wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan dia yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Menurut tafsir Marwan Hadidi bin Musa, ada yang menafsirkan bahwa laut yang segar dan tidak asin itu adalah sungai yang mengalir ke daratan, air sumur, dan mata air, sedangkan laut yang asin lagi pahit adalah laut itu sendiri dan samudra. Allah menjadikan masing-masing bermanfaat dan bermaslahat bagi manusia. Ada pula yang menafsirkan bahwa memang ada dua air yang berdampingan namun tidak menyatu, seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Hal ini karena Allah menjadikan adanya dinding dan batas sehingga tidak tembus. Ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah, seperti yang terjadi pada sungai Senegal yang menyatu dengan Samudra Atlantik di samping kota San Louis. Ada seorang syekh berkata, "Saya pernah mengunjungi kota San Louis pada tahun 1363 Hijriah. Sesekali saya mandi di sungai Senegal dan sesekali di laut itu. Namun saya tidak mengunjungi tempat tersebut." Yang dimaksud ini adalah tempat bersatunya air tersebut. Akan tetapi ada teman saya yang terpercaya mengatakan kepada saya bahwa ia mengunjungi tempat bersatunya air itu. Ia duduk, ia ciduk dengan salah satu tangannya air yang rasanya tawar dan segar, dan ia ciduk air yang satunya lagi. Ternyata pahit lagi asin, namun tidak bersatu satu dengan yang lainnya. Maka Maha Suci Allah, alangkah agung dan sempurna kekuasaannya. Dari ayat ini kita ketahui bahwa memang ada hal-hal yang tidak dapat bersatu, tetapi dapat berdampingan. Seperti contohnya, kita hidup di dunia ini memang banyak perbedaan, namun kita harus saling mentoleransi, menghargai, agar kita dapat hidup berdampingan. Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu fisika ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi menafsirkan ayat ini umum sifatnya untuk semua tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, berupa ketinggian, keluasan, kebesaran, dan warnanya yang elok serta keharmonisannya dan panorama lainnya. Di dalamnya terdapat planet-planet yang statis dan beredar, matahari dan bulan, sehingga mengakibatkan terjadinya malam dan siang. Begitu pula bintang yang memberikan manfaat kepada manusia karena berkaitan dengan waktu dan musim, sehingga kita dapat menghitung perhitungan waktu ibadah dan muamalah. Di malam hari mereka beristirahat merasakan ketenangan dan ketentraman. Di siang hari mereka bertebaran untuk mencari nafkah kehidupan. Apabila hal ini direnungi oleh orang yang cerdas dan cermat, maka ia akan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah telah mengatur hal ini berdasarkan ketetapan waktu sampai batas akhir yang pasti. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Allah telah menempatkan sesuatu pada tempatnya, hingga tidak akan terjadi kekeliruan. Oleh sebab itu, kita pula harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak boleh keliru.
Di siang hari kita beraktivitas, di malam hari kita harus beristirahat. Dan kita pula harus bisa membedakan adab dengan orang yang lebih tua dan teman sebaya. Ayat kedua yang berkaitan dengan ilmu fisika ada Quran Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Shadaqallahul adzim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini, segala sesuatu, segala yang kecil, segala yang besar, segala yang bertutur, segala yang bisu, segala yang telah lampau, segala yang akan terjadi, segala yang diketahui, segala yang tidak diketahui, segala sesuatu yang kami ciptakan menurut ukurannya, yaitu ukuran yang menentukan hakikatnya, sifatnya, kadarnya, wujudnya, tempatnya, kaitannya dengan perkara yang ada di sekitar, dan pengaruhnya terhadap alam nyata ini. Ayat Al-Quran yang singkat dan pendek ini mengisyaratkan hakikat yang besar, mencengangkan dan komprehensif. Hakikat ini dibenarkan oleh seluruh alam semesta. Kebenaran ini dapat dipahami kalbu yang menghadapi wujud ini, yang meresponnya, yang bertaut dengannya, dan yang merasakan bahwa alam semesta ini adalah makhluk yang serasi dan harmonis secara cermat. Segala perkara yang ada di bumi ini mewujudkan keserasian yang mutlak. Kesan inilah yang terpati dalam kalbu secara utuh, yaitu kalbu yang merespon alam nyata ini. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan ukurannya, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak menguranginya. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan ataupun menggunakan segala sesuatu, kita harus sesuai dengan ukurannya, tidak boleh melebih-lebihkan, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu teknologi informasi ada Quran Surat Shad ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Shadaqallahul adzim. Artinya, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini sebagai bentuk pengabulan doa Sulaiman, maka kami tundukkan untuknya angin yang berhembus lemah lembut dan menurut kemana saja arah yang ia kehendaki. Dan kami tundukkan juga untuknya setan-setan. Semuanya ahli bangun membubung tinggi dan para penyelam yang menyentuh dasar lautan, serta setan-setan lainnya saling berikatan satu dengan lain, sehingga tidak mengganggu urusan Sulaiman. Dalam Quran Surat Saba dinyatakan bahwa Allah telah menundukkan angin untuk Sulaiman dengan kecepatan perjalanan di waktu pagi sama dengan kecepatan perjalanan orang yang berjalan selama sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Kata ruha berarti mudah atau lembut. Jika ia memaknai sifat dari angin, maka maknanya menjadi angin yang berhembus sepoi-sepoi. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya Allah memiliki keagungan yang sangat besar. Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur atas semua yang terjadi. Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan ada Quran Surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Shadaqallahul adzim. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya
dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Muhammad Quraisyah menafsirkan ayat ini. Penjelasan terkait hakikat ayat di atas diuraikan Allah melalui para nabi dan kitab-kitabnya, antara lain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena itu, ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang engkau sampaikan, wahai Muhammad, adalah sebuah kitab agung yang kami turunkan kepadamu. Ia penuh berkah supaya mereka, yakni seluruh umat manusia, khususnya yang tidak percaya, memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang memiliki pikiran yang cerah mendapat pelajaran. Al-Quran adalah kitab yang mantap karena kandungannya hak, sehingga tidak berubah. Apa yang diberitakannya benar-benar terjadi, sehingga tidak mengalami perubahan, baik karena kesalahan ataupun kelupaan. Apabila ada yang berusaha ingin merubahnya walaupun sehuruf atau ada kekeliruan membacanya, maka akan tampil sekian banyak pihak untuk meluruskan kesalahan tersebut, sehingga keaslian huruf-huruf, kata-kata, dan kalimatnya terus-menerus mantap terjaga. Al-Quran juga merupakan sebuah kitab yang penuh dengan berkah, karena yang menurunkannya adalah Allah, yang merupakan sumber segala kebajikan. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran untuk manusia sebagai pedoman hidupnya. Di dalam Al-Quran terdapat sekali banyak yang dapat kita jadikan sumber landasan pedoman hidup. Oleh karena itu, kita harus mempelajari Al-Quran, membacanya dengan sebaik mungkin, dan memahami makna-makna ayat tersebut agar dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat dan kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.